Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya kalau pada sehat walafiat. Amin. Baiklah, sebelum masuk ke pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagi yang belum absen, bisa nge-list absen di WhatsApp grup ya. Udah Bu, Dini udah ngisi. Bisa diisi atau di-list sendiri ya di WhatsApp grup. Ya, mengingatkan kembali untuk materi minggu kemarin itu kita membahas tentang haki. Baik, kita lanjut. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang sistem produksi. Silahkan kalian simak tayangan video berikut ini. Assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem produksi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menganalisis sistem produksi dan kalian dapat merencanakan sistem produksi produk usaha. Apa sih sistem produksi itu? Sistem adalah kumpulan komponen yang dihubungkan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan produksi adalah kegiatan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Definisi sistem produksi adalah kumpulan dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Sistem produksi terdiri dari dua komponen. Yang pertama, komponen fungsional, terdiri dari pengawasan, perencanaan, dan pengendalian. Yang kedua, komponen struktural, terdiri dari mesin, bahan, tenaga kerja, dan peralatan. Berdasarkan jenisnya, sistem produksi ada dua macam. Yang pertama, berdasarkan proses menghasilkan sesuatu, terdiri dari A. Continuous process, yaitu proses produksi yang sifatnya berlanjut. B. Intermittent process, proses produksi yang terputus-putus, atau juga proses produksi dilakukan bila ada permintaan. Poin 2, berdasarkan tujuan operasinya. Yang pertama, ada assembly to order atau ATO. Di sini produsen hanya perlu merakit produk berdasarkan dengan modul dan desain yang sudah diberikan. Yang kedua, ada engineering to order atau ETO. Sistem produksi yang dilakukan jika konsumen meminta produsen untuk memproduksi barang. Yang ketiga, ada make to order atau MTO. Di sini sistem produksi yang berjalan ketika produsen sudah menerima pesanan. Yang keempat, ada make to stock atau MTS, sistem produksi yang memproduksi barang untuk stok. Tujuan sistem produksi yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang kedua, memperhitungkan modal. Dan yang ketiga, membuat proses produksi berjalan dengan teratur. Kita lanjut ke strategi manufaktur dan manajemen produksi. Secara umum, manajemen bisnis global atau internasional meliputi dua hal. Yang pertama, kegiatan produksi. Yang kedua, manajemen bahan baku. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk menekan biaya penciptaan nilai dan untuk melayani kebutuhan konsumen dengan baik. Faktor produksi.
Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi meliputi faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi keahlian. Silahkan setelah menyimak, ada yang bertanya? Iya, silahkan ya. Bagaimana cara menghasilkan produk yang baik atau unggul di dalam sistem produksi, Bu? Oh iya, bagus ya. Nah, Yesi, silahkan. Tadi sepertinya Yesi bisa menjawab. Bu, jawabannya produk yang baik dihasilkan dari tahapan sistem produksi yang sudah terancana atau terorganisir. Ya, adapun pertanyaannya nanti Ibu share. Silahkan diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Cukup ya untuk diskusinya. Kelompok satu sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Carilah contoh sistem produksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rumah sakit. Di dalam rumah sakit, ternyata tenaga medis seperti dokter, perawat, apoteker, ataupun karyawan itu termasuk ke dalam fungsi struktural. Sementara seperti manajerialnya ataupun SOP untuk para dokter dan tenaga medis, semua hal tersebut termasuk ke dalam komponen fungsional karena berkaitan dengan manajerial. Output yang dihasilkan pelayanan medis di pasien pelayanan terkait dengan kesehatan lainnya. Kan kelompok 2. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Milandani dari kelompok 2 akan memaparkan diskusi kami. Sistem manajemen produksi. 1. Perencanaan produksi. Pada tahap awal ini seluruh ranah produksi dibahas. Bagaimana produksi nanti ke depannya? Dalam tahap ini juga, setiap anggota tim bisa mengajukan ide produk yang relevan dan efektif untuk mewujudkan tujuan organisasi. 2. Pengendalian produksi. Rencana produksi yang telah dibuat sebelumnya perlu dilaksanakan. Nah, agar berjalan sesuai rencana tersebut, kita bisa melakukan atau kontrol pada proses produksi. Nah, yang ketiga, pengawasan produksi. Pada saat proses produksi berlangsung, harus ada pengawasan yang dilakukan. Tujuannya agar hasil produksi yang dihasilkan sesuai yang diharapkan, tepat waktu, tidak kekurangan atau kelebihan anggaran. Udah, Bu, cukup sekian pemaparan dari kelompok 2. Ya, bagus. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Dari kegiatan pembelajaran ini, ada yang bisa menyimpulkan? Sinta tuh, Bu. Ya, silahkan Sinta. Kesimpulannya, jadi mengetahui definisi, jenis, dan tujuan sistem produksi. Ya, makasih Sinta. Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi intinya, bila sistem produksi telah melewati tahapan sesuai prosedur yang baik, pasti akan menghasilkan sebuah produk atau output yang baik pula. Sistem produksi yang optimal adalah dengan penganggaran yang terencana. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran ini, kita sama-sama membacakan hamdalah.
Alhamdulillah. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.